Ya, sudah bisa dimulai ya. Ya, langsung tak mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 yang beranggotakan Bapak Udri Zain NIM 62114181127 dan Nur Hidayat Jati NIM 621141937. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan tugas mereview makalah atau jurnal internasional yang sudah kita jadikan makalah. Ya. Lanjut. Ya. Project review. Project review dari jurnal internasional kami berjudul Effect of High Protein Diet under Resistant Exercise on the Preservation of Fat-Free Mass During Weight Loss in Overweight and Obese Older Adult, atau dalam bahasa Indonesia yaitu pengaruh diet tinggi protein dan atau latihan ketahanan terhadap pelestarian massa bebas lemak selama penurunan berat badan pada orang lanjut usia yang kelebihan berat badan atau obesitas. Latar belakang penelitian. Lanjut usia merupakan populasi dengan pertumbuhan tercepat di Eropa dan dunia, dengan prevalensi obesitas yang meningkat secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir. Obesitas pada lansia merupakan masalah kesehatan serius yang terkait dengan berbagai kondisi kesehatan kronis dan dapat berkontribusi pada rendahnya kualitas hidup. Rumusan masalah. Nah, pada jurnal internasional tersebut kami menemukan 2 rumusan masalah yang dapat ditarik, yaitu apakah diet tinggi protein dan atau latihan resistensi dapat mempertahankan massa bebas lemak selama penurunan berat badan pada lansia yang kelebihan berat badan dan obesitas. Dan yang kedua, apakah strategi latihan diet tertentu dapat membantu dalam meminimalkan hilangnya massa otot rangka selama proses penurunan berat badan pada populasi lansia yang rentan mengalami sarkopenia. Next, tujuan. Tujuan ada 2, yaitu yang pertama bertujuan untuk mengetahui apakah diet tinggi protein dan atau latihan resistensi dapat mempertahankan massa bebas lemak selama penurunan berat badan pada lansia yang kelebihan berat badan dan obesitas. Yang kedua, bertujuan untuk memberikan wawasan baru terkait dengan strategi penanganan obesitas pada lansia dengan fokus pada pelestarian massa otot selama penurunan berat badan. Next, lanjut Mas Nur Hidayat Jati. Oke, selanjutnya untuk metode penelitian ya. Of a high protein diet under resisting weight loss in overweight and obese older adult, melibatkan 100 orang dewasa yang kelebihan berat badan dan obesitas sekitar umur 55 sampai 80 tahun. Dalam uji coba terkontrol secara acak dengan desain faktorial 2x2 dan analisis niat untuk mengobati. Selama program penurunan berat badan tersebut selama 10 minggu, semua subjek itu mengikuti diet hipokalori atau subjek secara acak dialokasikan untuk diet protein tinggi atau diet protein normal dengan atau tanpa program latihan ketahanan 3 kali seminggu. FFM dinilai dengan plethysmography perpindahan udara. Analisis niat mengobati dilakukan dengan menggunakan observasi terakhir untuk subjek yang pengukurannya hilang pada minggu kelima atau minggu ke-10. Selanjutnya Mas Dava. Untuk pembahasan. Pembahasannya untuk yang pertama, peneliti menemukan bahwa diet tinggi dan atau latihan ketahanan tidak secara signifikan mempengaruhi perubahan berat badan, massa bebas lemak atau FFM, dan massa lemak FM pada orang dewasa usia lanjut yang kelebihan berat badan atau obesitas selama program penurunan berat badan selama 10 minggu dan latihan
resistensi terhadap perubahan FFM. Namun hanya kelompok dengan intervensi gabungan diet tinggi, protein, dan olahraga ketahanan yang mengalami peningkatan FFM secara signifikan. Hasil ini menunjukkan pentingnya kombinasi diet tinggi protein dan latihan ketahanan dalam mempertahankan massa otot pada lansia yang mengalami penurunan berat badan. Hasil penelitian dalam jurnal Effect of a High Protein Diet Under Resistance Exercise on the Preservation of Fat-Free Mass During Weight Loss in Overweight and Obese Older Adults menunjukkan bahwa tidak ada efek signifikan dari diet tinggi protein atau latihan ketahanan terhadap pelestarian massa bebas lemak atau FFM pada orang dewasa, lanjut usia yang kelebihan berat badan dan obesitas selama proses penurunan berat badan. Namun, hanya pada kelompok dengan intervensi gabungan diet tinggi protein dan program latihan ketahanan, FFM meningkat secara signifikan. Rekomendasi asupan protein yang optimal pada lansia sekitar antara 1 sampai 1,2 kg per hari dan sulit untuk mencapai asupan protein 1,3 gram atau kilogram per hari dengan menggunakan diet tinggi protein hipokalori berdasarkan produk makanan biasa. Hasil ini memberikan wawasan penting terkait dengan strategi diet dan latihan yang dapat membantu dalam mempertahankan massa otot selama penurunan berat badan pada populasi lansia yang rentan mengalami sarkopenia. Selanjutnya, untuk kesimpulan ya. Bentar. Wait. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian mengenai pengaruh diet tinggi protein dan atau latihan ketahanan terhadap pelestarian massa bebas lemak FFM selama penurunan berat badan pada orang dewasa lanjut usia yang kelebihan berat badan dan obesitas, diet tinggi protein dan latihan ketahanan secara terpisah tidak memberikan efek signifikan terhadap perubahan FFM. Namun, hanya kelompok yang mendapat intervensi gabungan diet tinggi protein dan latihan ketahanan yang mengalami peningkatan FFM secara signifikan. Rekomendasi asupan protein optimal untuk lansia adalah antara 1 sampai 1,2 gram atau kilogram per hari. Namun, sulit untuk mencapai asupan protein 1,3 gram atau kilogram per hari dengan diet tinggi protein hipokalori berdasarkan produk makanan biasa. Hasil ini menunjukkan pentingnya kombinasi diet tinggi protein dan latihan ketahanan dalam mempertahankan massa otot pada lansia yang mengalami penurunan berat badan. Mungkin cukup penjelasan dari saya, Mas Dava, saya serahkan ke Bali. Terima kasih Mas Nur Hidayat Jati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah dalam pengucapan kami mohon maaf. Kami buka sesi tanya jawab 3 penanya. Monggo silahkan yang mau bertanya. Tidak ada? Kalau tidak ada, kami tutup. Sekian dari kami. Bentar Mas, Wassalamualaikum. saya izin. Oh iya. Ada Mas Dava. Tanya. Minta tolong ditulis di chat aja ya Mas. Oh, pertanyaannya gitu ya? Oke.
Mungkin untuk yang lain yang ingin bertanya lagi bisa ditulis dalam chat di forum ini. Sudah ada satu penanya ya. Izin bertanya dari Mas Faris Dwi Kurniawan. Kalau lansia yang dari kecil memang sudah mengalami obesitas, apakah diet tersebut memberikan dampak pada lansia tersebut? Kalau menurut saya pribadi, obesitas itu bukan merupakan penyakit yang sulit diobati ya. Jadi obesitas itu bisa diatasi dengan berupa latihan maupun diet. Jadi menurut saya itu baik ketika obesitas itu ada dari kecil kemudian sampai lansia, latihan tersebut atau diet ini itu tetap tetap bisa berdampak pada pengurangan massa lemak pada lansia tersebut sehingga bisa turunlah dari obesitas. Mungkin Mas Nuridaya Jati mau menambahkan? Ya, sedikit tambahan dari saya. Mungkin kalau obesitas itu benar kata Mas Dapat tadi, bukan penyakit yang emang bawaan dari lahir atau penyakit yang berbahaya. Mungkin kalau dari kecil sampai lansia obesitas terus, mungkin kegiatan dalam orang tersebut mungkin kurang latihan, kurang kegiatan olahraga. Maka dengan kegiatan diet ini, bebas diet diet tinggi protein atau latihan ketahanan ini mungkin bisa mengurangi berat badan yang dialami atau obesitas yang dialami. Karena untuk mengobati atau menghilangkan obesitas itu hanya cukup dengan menambah kegiatan atau porsi latihan saja. Mungkin obesitas tersebut akan sedikit berkurang. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Ya, Mungkin yang lain ada yang tambahan. Sedikit tambahan lagi dari saya. Kalau misalkan ada orang yang menderita obesitas dari kecil sampai lansia, mungkin itu persentasi dia untuk bertahan hidup itu untuk sangat kecil, Mas. Karena ketika dia mengalami obesitas, otomatis dia tidak banyak beraktivitas, sehingga itu dapat memicu komplikasi penyakit di dalam tubuhnya, sehingga secara tidak langsung itu akan memperpendek usianya seperti itu. Jadi mungkin kalau ditanya apakah ada orang yang obesitas dari kecil sampai lansia, mungkin itu ada, tapi sedikit yang bertahan. Kira-kira seperti itu. Bagaimana Mas Faris Dwi? Apakah terjawab? Sudah terjawab Mas. Berarti saya nangkapnya tidak ada kata terlambat ya Mas buat memperbaiki idealis tubuh kita atau tubuh individu. Seperti itu ya Mas ya. Ya, kira-kira seperti itu. Baik Mas, terima kasih. Ya, mungkin ada penanya lain, masih ada 2 pertanyaan lagi. Sudah tidak ada? Baik, kalau tidak ada, presentasi pada siang hari ini saya tutup. Apabila ada
banyak kesalahan kata atau ada ketidakpuasan dalam kami ketika menjawab pertanyaan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.